Alhamdulillah pada saudaraku syukur, terima kasih Ustaz atas sambutannya. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk saudaraku. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Afu ya, bahwasanya tidak menyerah ya, seperti tema yang di depan ya. Kami milenial Qurani pantang menyerah menghafal Al-Quran. Ya, baik. Yang selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari kepala SMA Islam Sunan Cendekia pada Ustaz Budi Haryanto LC SPDI. Boleh tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dewan guru, musyrif dan musyrifah pada panitia mukhayyam Al-Quran yang sama-sama kita hormati, dan terkhusus adalah kepada seluruh siswa dan siswi kelas 10 peserta mukhayyam di Masjid Bahrul Ulum ini yang sangat Bapak cintai dan sangat Bapak banggakan. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bertemu walaupun di tempat yang berbeda. Biasanya kita ketemu di sekolah yang kita cintai, namun hari ini kita bertemu di tempat yang berbeda. Tentunya ini adalah atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi mohon maaf ya, kondisi Bapak lagi kurang fit. Tapi tadi terdorong Bapak mau datang ke sini itu untuk bertemu dengan kalian semuanya. Ya Bismillah, walaupun kondisi yang kurang fit. Ya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pula kepada manusia yang mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya kalau Bapak agak batuk-batuk. Baik anak-anak sekalian, kegiatan mukhayyam ini alhamdulillah bisa kita laksanakan. Terutama adalah kita melaksanakannya di salah satu masjid yang ada di Tangerang Selatan, dan masjid ini sebetulnya menjadi masjid favorit ya untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan mukhayyam seperti ini. Terakhir kita melaksanakan kegiatan mukhayyam Al-Quran di tempat ini, ada yang ingat Bapak Ibu dulu tahun berapa? 2018 atau 2017? 2017 ya. Oke, 2018. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita bisa memulai. Kalau Bapak itu melaksanakan kegiatan mukhayyam yang sama di sini itu kurang lebih pertama kali itu tahun 2004 atau 2005 dulu di sini ya. Jadi sudah cukup lama sekali itu ya ketika Bapak bersama dengan teman-teman mengadakan kegiatan di sini. Tapi kalau untuk Sunan Cendekia 2018, dan alhamdulillah kita berada di tempat yang insya Allah nyaman ya, lihat pemandangan, ada danau, pohon yang begitu rindang, masjid yang begitu luas. Insya Allah ini akan menambah semangat kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Anak-anak sekalian, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yakinlah bahwa Quran ini yang akan memberikan kesuksesan dan kemuliaan kepada kita. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Al-Quran ini bisa menjadi mulia. Ada yang tahu jawabannya? Dekat dengan Quran kita akan menjadi mulia. Kalian tahu mushaf ya? Ada yang tahu mushaf kan ya tadi ya? Mushaf. Ini Quran
sebelum dituliskan ayat Al-Quran itu hanya lembaran biasa saja. Betul ya? Mungkin kalian bisa sobek, mungkin kalian bisa buang, mungkin kalian bisa letakkan dimanapun kalian inginkan. Tapi ketika lembaran kertas tersebut itu kalian tuliskan dengan ayat Al-Quran, atau kita punya satu mushaf Al-Quran, maka lembaran kertas tadi yang sebelumnya mungkin saja tidak ada nilainya, setelah dituliskan ayat Al-Quran maka akan menjadi mulia. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu turun dari yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan, siapa yang memperantarakan? Siapa yang bawa? Al-Quran itu turun dari Allah itu melalui siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia. Penghulunya para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Bayangkan, dari yang maha mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia, kemudian juga kepada Nabi yang paling mulia. Di waktu apa kapan turunnya? Di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Kemudian di tempat mana? Lokasinya di mana? Di kota Mekah, tempat yang paling mulia, Ummul Qura, tempat yang paling mulia yang ada di permukaan bumi ini. Bayangkan anak-anakku sekalian, turun dari yang maha mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia kepada Nabi yang paling mulia, di bulan yang paling mulia dan di tempat yang paling mulia. Bagaimana Al-Quran itu tidak mulia? Jadi anak-anak sekalian, kalau kalian ingin meraih kemuliaan, kalian ingin meraih kesuksesan, dekatlah dengan Al-Quran. Berinteraksilah begitu intens dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kalau di sekolah kita sepekan berapa kali anak sekalian belajar Al-Quran? 3 hari. 3 kali kita belajar Al-Quran. Di sana ada murojaah Al-Quran, ada mukhayyam Al-Quran. Ini adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan insya Allah ini yang akan memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Jadi anak sekalian, hadirnya kalian di sini, teguhkan hati, luruskan niat. Hadir ke tempat ini hanya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Hadir ke tempat ini hanya untuk dekat dengan Al-Quran. Hadir ke tempat ini hanya untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, luruskan niat tersebut, ikhlas karena Allah. Di sini rumah yang paling jauh di mana? Siapa? Rumah yang paling jauh. Ada rumah yang paling jauh? Siapa? Yang dari Jakarta ada? Gak ada. Yang dari Tangerang Kota, Cipondoh misalkan ada? Ada. Bayangkan perjalanan dari sana ke sini itu berapa kilo? Mungkin bisa sampai 20 kilo lebih gitu ya. Bahkan sampai dengan 25 kilo lebih dari Cipondoh, Ciledug ke arah sini. Ini perjalanan yang tidak pendek anak-anakku sekalian. Bila ternyata diniatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka semua hal perjalanan, keletihan, capek yang sudah dilakukan perjalanan dari rumah ke tempat ini sampai dengan 3 hari di tempat ini, kita baru pulang nanti di hari Jumat, insya Allah gak ada yang sia-sia. Semua letih, semua lelah, semua keringat, semua capek, apa yang kita rasakan semuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, dengan catatan adalah apa? Karena kalau semua perbuatan atau perbuatan itu tidak didasarkan dengan keikhlasan, percuma. Kalaupun letih, lelah, ya hanya dapat capeknya saja, tapi pahalanya itu tidak dapat. Tapi Bapak yakin, saat kalian dari rumah sudah meneguhkan hati untuk menuju tempat ini, mengikuti kegiatan mukhayyam ini, Bapak yakin kalian sudah lurus kalian itu semuanya.
Kalian sudah persiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana ketika kalian berada di tempat ini, fokus. Ikuti semua rangkaian kegiatan yang ada. Waktunya bersama dengan halakoh, ya, ngafalin Al-Quran, fokus di sana. Nggak usah terdistrak dengan hal-hal yang lainnya. Datang ke sini mau apa? Mau hafal Al-Quran atau mau tidur? Atau mau riak? Tidak ya. Awalnya itu adalah untuk niat karena Allah ngafalin Al-Quran. Kalaupun ternyata di tempat ini sekaligus kita melihat pemandangan yang ada, itu nilai plus saja. Tapi yang mengawali itu adalah keikhlasan kita, niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semuanya yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah mengikhlaskan niatnya untuk mengikuti kegiatan Mukhayyam Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemuliaan kepada kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahwa Quran ini yang akan menjadi bekal sukses kalian nanti. Kalian sudah lulus nanti dari sini, dari SMA. Insya Allah kedekatan kalian dengan Al-Quran selama di masa SMA ini yang akan menjadi sumber kesuksesan kalian di masa yang akan datang, insya Allah. Sebagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mau dekat dengan Al-Quran. Nanti anak-anak sekalian menuju PTN, perjuangannya itu luar biasa. Kompetitornya itu luar biasa. Kalian harus bersaing dengan ribuan orang untuk menuju PTN. Kalau kalian mengandalkan anak-anak sekalian, kalian mengandalkan nilai akademik saja, banyak siswa-siswa dan sekolah lain itu memiliki kemampuan yang sama dengan kalian, atau mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan kalian. Kalau kalian punya kemampuan akademik itu sudah baik sekali, di tempat yang lain bisa jadi mereka itu punya kemampuan akademik yang di satu level di atas kita, bisa jadi seperti itu. Kalau seandainya anak-anak sekalian mengandalkan kalian itu untuk masuk ke perguruan tinggi adalah dengan akademik, harus bersaing dengan mereka, sepertinya perjuangannya itu akan jauh lebih besar. Tapi kalau ada pembeda antara kalian dengan siswa-siswa di tempat yang lainnya, mudah-mudahan ini yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala prioritaskan kepada kalian semuanya. Raih kesuksesan. Jadi nilai akademik kalian sudah oke, bagus. Ditambah lagi dengan dekatnya kalian dengan Al-Quran, insya Allah ini yang akan mendorong kalian meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dekat dengan Al-Quran, kalian hadir di halakoh Al-Quran, kalian hadir di Mukhayyam Al-Quran ini hanya menggugurkan kewajiban saja. Jangan. Tetapi niatkan kalian datang ke tempat ini adalah untuk dekat dengan Al-Quran, meraih kemuliaan bersama dengan Al-Quran. Apalagi temanya di sini apa? Kami milenial Qurani, pantang menyerah menghafal Quran. Milenial Qurani, membaca dan menghafalkan Quran sebagai hobi. Mudah-mudahan tema di Mukhayyam Al-Quran ini akan diraih oleh kalian semuanya, insya Allah. Lewat lepas dari kegiatan Mukhayyam ini, Bapak berharap semakin dekat kalian dengan Al-Quran, semakin kalian intens berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi, sumber kemuliaan kalian di masa yang akan datang adalah dekatnya kalian dengan Al-Quranul Karim. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat menikmati hidangan Al-Quran selama 3 hari ini. Selamat menikmati interaksi kalian dengan Al-Quran selama 3 hari ini di bawah bimbingan para musyrif dan musyrifat dalam kegiatan Mukhayyam Al-Quran di kesempatan hari ini. Ini kalian bukan atau gimana? Ya. Baik anak-anak sekalian,
sekaligus melanjutkan pembukaan yang Bapak sampaikan atau sambutan yang Bapak sampaikan, sekaligus juga membuka kegiatan Mukhayyam Al-Quran di kesempatan hari ini dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda Mukhayyam Al-Quran 2022 kelas 10 pada hari Rabu, Kamis dan Jumat tanggal 23, 24, 25 November 2022 di Masjid Bahrul Ulum Puspitek Serpong Tangerang Selatan resmi dibuka. Semoga dengan membaca kegiatan Mukhayyam Al-Quran ini, semoga kalian mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.